Syukur kepada Tuhan kita dapat sekali lagi kembali di Wacana Firman musim yang ketiga. Untuk memulakan kita punya topik pada hari ini, saya ingin bertanya kabar lo. Apa kabar para panel semua? Bagus. Baik. Kabar baik. Syukur kepada Tuhan semuanya baik. Oke, so sebelum kita mulai kita punya topik, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa, dan boleh saya minta Pastor Gerard untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur sebab diberikan kekuatan dan kemampuan pada hari ini untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugasan kami dan apapun yang kami sudah rencanakan. Biarlah roh Tuhan menyertai kami, memimpin kami, dan mengajar kami, memberikan hikmat dalam apapun yang kami putuskan. Biarlah semuanya membawa kemuliaan kepada Tuhan. Dan sementara kami berbincang dalam wacana firman ini, dalam topik kali ini, biarlah Tuhan memberikan kami juga hikmat dalam perbincangan ini. Sertai setiap seorang dan juga para pendengar yang akan diberkati melalui program ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Right, thank you Pastor Gerard atas doa itu. Nah, topik kita ataupun topik discussion kita pada saat ini bertajuk menghurai Tuhan. Ya, itu adalah satu persoalan yang kita boleh pikirkan dan kita akan mendalami, menyelam pada saat ini. So, semasa saya mempelajari ataupun mengkaji mengenai soalan ini tentang menghurai Tuhan, saya ada terbaca di satu buku. Buku itu bertajuk Keeping the Ten Commandments. Keeping the Ten Commandments. Dan tapi saya lupa lah siapa yang penulis. Dia ada tulis di dalam buku dia dalam pemeliharaan hukum kedua. Ya, hukum kedua yang kita tahu di Keluaran 20 ayat 4 hingga 6. Alangkah baiknya kita baca dulu Keluaran 4 ayat 26. Oke, ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. So, hukum kedua ini dia mengatakan mengenai jangan membuat bagimu patung. Tuhan berikan hukum kedua ini kepada umat Israel untuk mengatakan bahwa jangan ada patung bagimu untuk disembah. Dan dalam buku itu, dalam buku Keeping the Ten Commandments yang saya katakan tadi, penulis itu mengatakan, saya sudah buat translation ya, ia mengatakan penghuraian kita mengenai Tuhan bukan sahaja terhad kepada perwakilan dari segi fisikal ataupun dari segi yang kita boleh sentuh lah, macam patung ataupun benda-benda, objek-objek yang kita boleh gunakan dari rasa untuk menyentuh, tetapi juga kepada pemikiran kita terhadap Tuhan. Nah, sini ada satu poin lagi. Selain fisikal, pemikiran kita juga memainkan peranan. Jangan ada pemikiran mengenai Tuhan yang membuatkan persamaan kepada apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di lautan. Kalau kita tengok ayat 4 tadi. So, saya sambung. Yang mampu membawa kita ke arah ibadah yang benar dan ibadah yang salah.
So itu quotation yang saya dapat lah. Yang trigger persoalan ini mengenai penghuraian Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini maksudnya, kalau kita menghurai Tuhan secara salah, maka itu akan membawa kita kepada ibadah yang salah juga. Ya. Kalau oleh karena keterhadan pemikiran kita itu mengenai Tuhan, kalau itu benar, maka dia akan menjurus kepada tindakan ataupun worship yang benar. Ya. Apabila kita mempelajari mengenai Tuhan, kita tidak boleh sembarangan juga lah. Saya boleh katakan tidak boleh sembarangan menghurai siapa itu Tuhan, macam mana ciri-ciri Tuhan. Tapi adakah penghuraian Tuhan itu wajar bagi kita? Sebab saya pikir kalau kita menghurai Tuhan, kita macam diskredit deminya keagungan lah. Apabila kita describe sesuatu ataupun kita menghurai sesuatu, perkara itu kita boleh jelaskan menurut pemikiran manusia. Dan kita juga telah mempelajari dari doktrin-doktrin Seventh-day Adventist, di mana Tuhan itu lebih daripada pengetahuan manusia. Tuhan itu, oleh karena keagungan Tuhan itu, manusia tidak boleh comprehend lah. Vocabulary manusia tidak cukup untuk menghurai. Tidak cukup untuk menjelas siapakah Tuhan. So, wajarkah kita menghurai Tuhan dan karakter-karakternya? Atau kita kasih biar saja, ataupun kita membiarkan Tuhan ataupun membiarkan dia sebagai suatu entiti yang tidak perlu penjelasan? Mungkin kita boleh mula dengan Melrendro. Sebagai Kristen, mungkin ada baiknya juga kita belajar tentang karakter Tuhan. Sebab yang saya pikir adalah kita sebagai penyembah Tuhan ya. Sebagai penyembah Tuhan, mungkin kita juga harus memahami apa yang kita buat, siapa kita sembah. Kita harus memahaminya. Dan salah satu cara untuk memahaminya disebabkan kita tidak boleh melihat Tuhan secara fisikal, secara face to face ya. Biarpun kita tidak dapat melihat Tuhan secara di depan, secara fisikal, tetapi kita boleh melihat mungkin saya boleh katakan reflection. Kita boleh lihat karakter-karakternya. Dan saya rasa sangat penting juga untuk kita pelajari karakternya, sebab takkanlah kita dalam Kristen, dalam agama kita, apa yang kita buat, kita punya worship dan semuanya itu tidak bermakna kalau kita tidak paham semua itu. Iya, saya setuju dengan poin Melendo yang sudah dia tujuan pada kita. Dan saya ingin menambah, mungkin describing God ataupun menghurai Tuhan itu bukanlah satu kesalahan, bukanlah satu dosa ataupun halangan atau apa-apa. Sebab ya kalau kita describe begitu saja, macam kita describe sebuah telepon, dan kita describe sebuah Apple, dan menghurai itu sendiri tidak memperoleh apa-apa kesalahan maupun dosa kepada itu. Dan saya setuju kepada semua poin-poin kita yang dari awal tadi, yang memang kita boleh describe Tuhan, dan dalam doktrin kita juga sudah kita ada macam doctrine of God, itu juga mendescribe Tuhan. Jadi adakah itu satu kesalahan? Tidak. Tapi apa yang penting sana apabila kita describe dan kita menjadikan itu satu dasar.
itu yang dimana kita perlu jaga-jagalah, hati-hati. Sebab ada yang apabila describe dan menjadi itu satu dasar kepada kita, ada yang salah, ada yang betul. Nah, jadi mungkin itu satu yang kita perlu jaga hati-hati lah. Ya, terima kasih. Saya suka dengan pendapat kamu apabila kamu mengatakan apabila kita menghurai Tuhan ini, kita harus berjaga-jaga. Sebab apa yang huraian kita itu boleh menjadi, bukan saja boleh, dia akan menjadi dasar pemahaman kita terhadap Tuhan. Dan saudara Melrindro juga ada mengatakan tadi, ia akan memantul. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ia mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini firman Allah ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So, saya pernah terdengar juga apabila orang mengatakan, macam mana bani rupa Tuhan? Macam mana bani ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri fisikal Tuhan? So, ada yang gunakan ayat ini sebagai sebagai poin mereka yang mengatakan, oh Tuhan itu ada mata. Sebab manusia yang dia ciptakan itu mempunyai mata. Oh Tuhan ada jari. Sebab manusia pun ada jari. So, ya saya setuju dengan pendapat kamu tadi, di mana apabila kita describe Tuhan itu, kita harus berhati-hati juga. Tidak boleh kita sembarangan letakkan huraian kita itu kepada Tuhan dan berdiri atas dasar itu. So, ya, apabila macam tidak kena pula kalau kita gunakan manusia untuk menghurai Tuhan ataupun berikan deskripsi mengenai Tuhan. Berdasarkan ayat itu saja, maka Tuhan katakan, marilah kita mencipta manusia, membuat manusia dalam rupa bentuk dia. Jadi kalau kita melihat, mari kita buat sesuatu dalam rupa bentuk kita katakan, tetapi dia tidak boleh berbicara, tapi itu tidak describe siapa kita. Sepenuhnya. Dan so kita tidak boleh gunakan ciptaan itu untuk describe si pencipta. Seperti itu. Yang lebih baik kita gunakan adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab secara keseluruhan, daripada Kejadian sampailah ke Wahyu, untuk describe ataupun menghuraikan bagaimana Tuhan itu. Memang ada juga dalam Alkitab menyatakan mengenai keberadaan Tuhan. Ketika dia datang secara fisikal, kelihatannya dia seperti manusia. Ketika dia datang dan dia bertemu dengan Abraham, dia mempunyai rupa bentuk sebagai manusia. Dan juga kita melihat bagaimana apabila Yesus datang, dia dalam bentuk manusia. Dan ini adalah antara teks-teks ataupun antara gambaran yang boleh kita lihat dan kita boleh infer ataupun merujuk bagaimana fisikal itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi bagaimana Tuhan itu, kita tidak boleh melihat dari segi fisikal sahaja, especially apabila kita merujuk kepada Tuhan, sebab kebanyakan deskripsi mengenai Tuhan dalam Alkitab itu bukanlah fisikal. Ya, ada hal lain lagi mengenai Tuhan. Ya, saya suka poin pastor di mana kita tidak boleh describe Tuhan dengan creation-nya sendiri. Sebab selama ini saya sudah terfikir macam mana sebenarnya Tuhan, sebab kita dibuat dari apa itu menurut dia kan. Dan saya terpikir kalau maksudkan kita semua, macam mana lah tuh dia punya muka? Adakah muka saya, muka Pastor Gerard, muka Rindri dengan nasi gabung
dan dikasih itulah Tuhan, dan itu tidak make sense, tidak ada maksudnya. Jadi seperti yang Pastor cakap, kita tidak boleh describe dia dari segi physical, macam mana muka dia, macam mana bentuk badan dia, tapi kita kan describe dia melalui apa yang Alkitab mengatakan mengenai karakternya. Ya, terima kasih. Ya, sangat penting bagi kita untuk ingat bahwa ciptaan-ciptaan Tuhan, kalau kita tengok pada masa sekarang, sudah jatuh dalam dosa dan telah merosakkan image yang sempurna sudah, ataupun creation yang sempurna yang Tuhan telah ciptakan. Oleh karena dosa, manusia telah dirosakkan oleh dosa. Macam begitulah yang saya paham. Dan menurut poin-poin kamu tadi, kita tidak sepatutnya menghurai Tuhan daripada segi fisikal ataupun dari segi dari ciptaan. Sebab Tuhan itu lebih daripada ciptaan. Sang pencipta lebih daripada ciptaannya. Ya, terima kasih. Nah, untuk meneruskan kita punya perbincangan, saya ingin membawa kita kembali ke Keluaran 20 ayat 4. So, Keluaran 20 ayat 4, ia mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. So, saya percaya pembuatan patung ataupun pembinaan patung itu bukan timbul begitu saja. Bukan tangan manusia bergerak begitu, and then apabila siap, saya sudah menciptakan patung. Pastinya apabila umat-umat Israel mencipta patung pada masa dahulu, pastinya ada intention, ada sebab dia. So, sebab itu timbul dari pemikiran mereka. Dan penulis buku tadi, Keeping the Ten Commandments, dia juga point out yang pemikiran umat Israel itu juga memainkan peranan dalam worship ataupun idol worship ini. Penyembahan berhala. Tapi apakah konteks, apakah latar belakang daripada pemberian hukum 10 ini? Dari pemberian hukum 10 yang Tuhan berikan di Gunung Sinai kepada Musa. Apa latar belakang hukum 10 ini? Apakah motif Tuhan di sebalik hukum 10, termasuklah hukum kedua ini? Ya, 10 hukum ini kalau kita melihat adalah satu pemberian daripada Tuhan. Apa itu yang dipanggil satu prinsipal di mana untuk membaguskan ataupun membuatkan kita hidup lebih baik dengan moral yang ada daripada Tuhan, macam prinsip-prinsip macam peraturan, bukan juga peraturan tetapi cara-cara macam mana mau hidup dengan baik dengan Christian life. Dan juga salah satu poin sana, 10 hukum ini menunjukkan karakter Tuhan. Ya, karakter Tuhan, dan 10 hukum ini adalah tidak boleh diubah, dan dia eternal, sangat tidak berkesudahan lah. Dan saya melihat 10 hukum ini walaupun singkat ataupun pendek, 10 ayat saja, tetapi bukan 10 ayat, 10 hukum saja, tetapi dia sudah cukup cukup merangkumi moral-moral kehidupan Kristen kita dalam dunia ini, dan sangat-sangat tidak berkurangan lah saya melihat. Kalau kita lihat dari segi hukum dalam sekolah, walaupun banyak hukum itu, tapi masih juga ada peraturan yang tidak disebut. Dan 10 hukum ini walaupun singkat seperti saya cakap tadi, sangat merangkumi dan sangat memenuhi kehidupan kita. Ya. Soalan tadi bertanya apakah konteks. Mungkin ada penjelasan yang lebih baik, tetapi apa yang saya pikir adalah apabila kita lihat cerita umat-umat Israel ini selepas
mereka keluar daripada Mesir. Ya. Dan saya pikir mungkin juga ini disebabkan penyembahan berhala ini disebabkan mungkin mereka terpengaruh oleh kehidupan orang-orang di Mesir pada masa itu. Sebab kalau kita lihat di sejarah tentang Mesir, mereka kebanyakan percaya yang berhala atau idol, patung-patung. Mereka percaya bahwa ada Tuhan di sana, dan mereka percaya ada banyak jenis-jenis Tuhan di Israel dan di Mesir, dan mereka menyembah itu patung. Dan saya pikir mungkin orang-orang Israel pada masa itu yang diambil sebagai tawanan di dalam Mesir, saya rasa mereka terpengaruh oleh kehidupan orang Mesir pada masa itu, dan mungkin ini menyebabkan mereka juga terpesong dan ya, saya rasa itulah sebab mungkin juga 10 hukum ini, terutamanya hukum kedua ini ditulis, diberi kepada umat-umat Israel. Ya. Saya ingin menambah sedikit mengenai konteks dia. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah, saya pikir Pak Lendro sudah menyebut mengenai pengaruh Mesir itu dalam pikiran mereka. Sebab kalau kita lihat Mesir itu sahaja, mereka mempunyai lebih daripada 10 Tuhan. Bagaimana kita tahu tuh? Kita tahu tuh daripada arkeologi, dan juga even ketika kita membaca pun dalam cerita apabila mereka keluar itu, Musa digunakan oleh Tuhan untuk Musa dan Harun lah. 10 malapetaka itu sebenarnya itu target lebih daripada 10 Tuhan, 10 dewa yang mereka buat, dan setiap dewa itu mempunyai image mereka yang tersendiri. Dan kalau kita lihat bagaimana image-image itu telah melekat dalam pikiran mereka ketika mereka berada di sana, walaupun sebagian mereka mungkin mempunyai satu warisan daripada nenek moyang mereka bahwa ada Tuhan mereka, tetapi mereka sudah begitu lama, beratus-ratus tahun sudah, dan mungkin sudah dilupai. Tetapi mereka melihat image itu di hadapan mereka, dan untuk setiap situasi, untuk setiap kawasan ada sahaja dewa yang mengawal tempat tersebut. Sungai Nil itu antara tempat yang penting apabila berkaitan dengan ternakan. Ternakan. Kemudian mereka melihat bahwa matahari itu sangat berguna. Maka ada dewa yang paling besar itu dikatakan dewa matahari, Ra. Bagaimanapun Tuhan, kita lihat dalam Keluaran 20, kita melihat ayat yang pertama dan yang kedua itu memberikan kita dasar. Kenapa diberikan hukum itu? Dia katakan di sini Allah mengucapkan segala firman ini, tetapi dia dimulai dengan ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan tidak terus-terus memberikan mereka hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung, berkaitan dengan image. Tuhan tidak terus-terus ke sana. Dia menyatakan kepada mereka bahwa dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Bukan dewa itu, bukan Tuhan ini, tapi dia yang membuat mereka keluar daripada tanah Mesir. Maka itu Tuhan katakan, dia mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, dan antara perjanjian itu adalah mereka tidak harus mempunyai, jangan sekali-kali mempunyai Allah lain di hadapan dia. Nah, kalau itu sudah diikuti, maka yang kedua itu harus menyusul. Sebab
disebabkan image-image di mereka. Oke, disebabkan kita mau menyembah Tuhan, bagus juga kalau kita ada image. Ya. Tuhan katakan jangan buat itu. Sebab Tuhan yang mereka sembah itu bersama-sama dengan mereka. Dengan jelas Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam setiap keajaiban yang ada. Keajaiban itu mengikut mereka setiap hari. Malam mereka lihat, menyaksikan itu dalam bentuk tiang api, siang dilihat dalam bentuk tiang awan. Mereka seharusnya tidak melakukan ataupun membuat patung apa-apa pun. Sebab Tuhan adalah yang dikatakan Tuhan yang bertindak. Identiti dia Tuhan Allahmu. Satu Allah, satu deskripsi mengenai perjanjian, dan dia katakan yang membawa engkau keluar Tuhan yang bertindak di sana. Ya, terima kasih atas pendapat-pendapat tadi. So, apa yang saya boleh tangkap daripada pendapat kamu tadi mengenai konteks hukum 10 ini adalah oleh karena pengaruh yang orang-orang pagan pada masa itu mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka dan telah terukir di pemikiran umat-umat Tuhan, yaitu umat-umat Israel. Dan apabila mereka sudah keluar dari Mesir, keluar dari tempat perbudakan mereka itu, mereka masih ada itu pengetahuan mengenai dewa-dewa, dewa-dewa pagan. So itulah kenapa hukum 10 itu ditulis, karena ia merangkumi semua ethical, semua cara hidup, dan yang terutama semua cara penyembahan. Kepada siapa mereka harus menyembah, siapakah Allah yang terunggul. So, hukum 10 itu ia merangkumi semua. Ia coba untuk merobohkan dasar yang mereka telah bina apabila mereka dalam perbudakan, dan membina semula dasar yang Tuhan inginkan di dalam umat-umat Dia. Ya, sedikit tambahan. Saya terfikir pula apabila kita lihat hukum 10 ini, saya rasa dia apply sampai sekarang. Ya. Kalau kita lihat pada zaman sekarang masih lagi ramai orang mengamal amalan pagan. Masih lagi mengamal amalan pagan, dan saya rasa salah satu idea mereka adalah disebabkan sebab kita cakap Tuhan adalah omnipresent, dia hadir di mana-mana, dan saya rasa mereka ada ini idea seperti ini, dan disebabkan Tuhan hadir di mana-mana, mereka pikir apa saja benda-benda, mungkin batu, apa saja, mereka akan pikir yang di sini ada Tuhan, sini ada Tuhan, sini ada Tuhan, dan mereka mula menyembah mungkin patung, apa saja lah, apa saja benda-benda yang tidak hidup, mereka menyembah. Dan saya rasa hukum 10 ini dia apply sampai sekarang karena masih lagi ada orang yang masih mengamal amalan pagan ini. Ya, terima kasih. Ya, memang sangat relevan juga. Sangat relevan lah ini hukum 10. Masih banyak yang sangat sesuai bagi kita untuk turut untuk kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Nah, untuk meneruskan perbincangan kita, adakah lagi penulis-penulis lain dari buku-buku di Alkitab yang mengatakan ataupun yang menghurai atau menjelaskan ciri-ciri Tuhan ataupun karakter Dia? So, sepertinya sepanjang pembacaan Alkitab saya tidak juga saya nampak ada pencerahan fisikal mengenai fisikal Tuhan, bagaimana rupa Tuhan.
dan kebanyakan itu lebih kepada sifat-sifat Tuhan. Ya, Pastor Jarad. Saya teringat pula apa yang dihuraikan di dalam kitab Daniel. Daniel melihat dalam Daniel yang pasal yang ke-7 itu ada seorang yang dia katakan lanjut usianya. Dia huraikan bagaimana rambutnya dan juga ada, dan tidak selain daripada Daniel ada juga di Wahyu juga bagaimana fisikalnya itu. Dia tidak seperti tidak seperti kita. Ada yang dia katakan muka dia itu sangat cerah, ada api di kakinya. Ini bukan biasa ini yang kita lihat di sana. Ya, Saudara. Ya. Saya juga mau menambah di mana penulis-penulis Alkitab describe ataupun menghurai macam mana Tuhan itu. Saya percaya dalam Old Testament ataupun Perjanjian Lama, saya tidak tahu antara setiap, tetapi berbagai-bagai penulis di Alkitab di Old Testament mereka mengguna ataupun address Tuhan dengan satu nama yang tertentu seperti Elohim dan juga banyak jenis, dan setiap perkataan itu ada maksudnya. Tuhan adalah berkuasa, Tuhan adalah penyayang, begitu. Dan saya percaya itu adalah salah satu cara di mana penulis-penulis Alkitab mendescribe Tuhan. Saya tidak tahu seperti yang mungkin Pastor Jarad sudah cakap tadi, macam mana dia describe secara fisikal, dan saya belum jumpa lagi, untuk saya personally belum jumpa lagi macam mana Tuhan itu dalam Alkitab didescribe secara fisikal. Tapi sepanjang saya hidup dan saya sudah pelajari, hanya mereka mendescribe Tuhan itu dari segi karakternya. Macam yang Pastor Jarad cakap tadi, bila kita lihat di buku Daniel, di buku Wahyu, ada juga deskripsi Tuhan di sana. Tetapi seakan-akan bila kita baca itu, kita nampak macam ini sesuatu yang sangat susah untuk mau describe secara fisikal. Tetapi sepanjang pembacaan di Alkitab, kita dapat lihat karakter-karakter Tuhan itu sangat jelas. Dan sebenarnya banyak, even di dalam cerita di Keluaran, cerita apabila Israel keluar dari Mesir, kita dapat lihat bagaimana Tuhan itu. Tetapi mungkin secara fisikal kita tidak tahu. Tetapi apa yang dia buat sepanjang perjalanan umat-umat Israel keluar dari tanah Mesir itu, kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja bagaimana Tuhan bekerja kepada umat-umat Israel pada masa itu. Ya, seperti juga kita boleh mendescribe Tuhan banyak cerita di Alkitab, dan saya rasa deskripsi yang paling terdekat mungkin di dalam Injil itu, dalam Gospel itu, di mana kita melihat Yesus sendiri. Kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu turun ke bumi, dan kita boleh lihat, mungkin inilah deskripsi yang boleh kita katakan, mungkin bukan secara fisikal yang memang susahnya, tetapi secara bagaimana Yesus bekerja, dia menyayangi, macam mana dia menunjukkan kuasanya. Mungkin itu yang kita boleh ambil sebagai deskripsi Tuhan itu sendiri. Ada satu cerita di sini ketika Musa ingin melihat Tuhan. Kamu boleh lihat ini dalam Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 18. Musa berkata seperti ini, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberikan. Aku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani.
Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Dan kita boleh melihat bagaimana apabila Tuhan melalui itu, kita melihat bahwa apa yang dijelaskan oleh Alkitab bukanlah fisikal ya. Yang dia jelaskan adalah sifat dia. Dan sifat Tuhan itulah yang dia katakan compassion ataupun penuh belas kasihan, mengasihi dan sebagainya. Sana. Ya, terima kasih atas pendapat itu. Ya, saya sangat tertarik atas pendapat panelis sekalian, di mana sifat-sifat Tuhan ataupun ciri-ciri Tuhan itu sangat sukar untuk dihurai. Sangat sukar sebab orang yang dekat kepada Tuhan, Musa dan umat-umat yang lain, mereka sendiri tidak dapat melihat Tuhan itu, tidak dapat melihat wajah Tuhan dan mampu untuk describe ataupun untuk menghurai macam mana Tuhan, macam mana rupa Tuhan, macam mana muka Tuhan itu sendiri. Even Yohanes penulis buku Wahyu itu, cara dia menghurai Tuhan itu sangat luar biasa, lebih daripada macam mana rupa seorang, lebih daripada macam mana kita mengetahui Tuhan itu. Sebab adakah kita nampak orang yang mata dia seperti berapi ataupun kaki yang bertembaga? Ya, sangat luar biasa lah macam mana penulis-penulis Alkitab ini menghurai Tuhan. Ya, mari kita teruskan perbincangan kita. Ada juga saya bertanya-tanya kepada rakan-rakan saya yang sebelum discussion kita ini, mereka juga mempunyai persoalan mengenai menghurai Tuhan ini. Nah, salah satu soalan dia adalah, andai kata kalau kita biarkan Tuhan itu sebagai sesuatu atau seseorang yang tidak dihurai atau tidak dijelaskan. So, ini kita kasih cancel ataupun kita kasih kasih cancel doktrin Allah Bapa, doktrin Allah Anak, doktrin Roh Kudus, Trinity, dan juga ayat-ayat Alkitab. So, apakah bahayanya apabila kita menyembah seorang Allah yang tiada huraian atau tiada penjelasan? So, seperti yang kita telah mengatakan tadi, walaupun tiada penjelasan yang crystal clear mengenai rupa Tuhan ataupun bagaimana Tuhan dibina ataupun macam mana dia, ya rupa Tuhan lah. Tapi kita juga nampak yang penulis-penulis Alkitab mempunyai banyak deskripsi mengenai ciri-ciri Tuhan ataupun sifat-sifat Tuhan, karakter dia. So, apakah bahayanya apabila kita menyembah seorang Allah yang tiada huraian ataupun tiada penjelasan? Saya rasa kalau apabila kita menyembah seorang seseorang ataupun satu Allah yang tiada huraiannya ataupun tiada penjelasannya, saya rasa mungkin tidak akan tersembah. Sebab dia tidak membawa maksud apa-apa seperti iPad ini. Kalau kita lihat ya, begitu saja, tidak pun dibuka, dan apa yang kita perlu sembah iPad ini? Sepertinya kita tidak pun menghiraukan ataupun seperti hiasan-hiasan di almari-almari, kita tidak juga menghiraukan betul, dan kita lihatnya secara ini cantik itu saja. Mungkin kita boleh lihat seperti kalau seseorang Allah yang
tidak punya penjelasan maupun huraian. Dan mungkin untuk saya tidak akan terfikir pun untuk mau menyembah seseorang yang tiada apa-apanya. Dan mungkin tidak pun terlintas sekali dalam pikiran. Nah, Saya juga terfikir kalau kita sembah seorang Allah yang tiada penjelasan, tiada huraian, mungkin let's say penjelasan penghuraian ini mungkin bukan fisikal lah, tapi mungkin dari segi apa yang Tuhan boleh buat dan apa ciri-cirinya, apa maksud saya karakternya, apa karakternya. Kalau kita tidak tahu semua itu, mungkin kita tidak mempunyai kita tidak mempunyai standar moral dalam kehidupan kita. Sebab dan juga agama mungkin langsung tiada kali. Agama Kristen ya mungkin kita langsung tiada, sebab kita tidak tahu. Dan saya rasa common sense juga, sebab kalau kita sembah seorang Allah yang kita tidak tahu apa dia boleh buat, tidak logik. Sebab saya boleh katakan kita menyembah Tuhan karena kita tahu apa yang dia buat. Ada interest dia di sana. Kalau dari apa yang saya lihat lah, ya itu saja. Ya, terima kasih. Saya teringat juga satu lagu yang bertajuk Who Am I. Ada satu line di sana, dia mengatakan, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. So di sana ya menunjukkan bahwa penyembahan kita terhadap Tuhan itu bukanlah karena kita, bukan karena penghuraian kita, tetapi karena Tuhan itu telah memberikan ataupun telah menunjukkan dirinya kepada kita, dan dia telah melakukan banyak perkara di dalam diri kita. Itu yang membuatkan kita untuk menyembah dia. Sebab kalau kita tidak mempunyai huraian, tidak mempunyai penjelasan tentang siapakah Tuhan itu, saya percaya kita akan tiada respect. Ya, tidak respect terhadap Tuhan kita. Sebab contohnya lah, kalau kita ambil kita punya ketua ataupun panglima di negeri kita, negeri atau negara kita. Kalaulah kita tidak mengenal siapa itu panglima, siapa itu perdana menteri gitu, pastinya tidak orang yang mau pilih dia sebagai perdana menteri untuk mengetuai negeri itu ataupun negara itu, sebab mereka tidak tahu dia punya capability, dia punya ciri-ciri. So pastinya kalaulah kita mempunyai penjelasan mengenai siapa ketua kita ataupun siapa yang kita menyembah, kita akan ada respect itu, respect terhadap pemimpin kita. Ya, Pastor Jalan. Ya, menarik ini. Kalau kita tidak mempunyai langsung deskripsi mengenai Tuhan, saya pikir Alkitab ini pun tidak ada juga. Sebab this Bible yang kita ada ini semuanya revolve ataupun berpaksi. Center dia, pusat itu adalah Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada manusia. Dan tujuan dia memberikan itu supaya membimbing mereka untuk hidup, melakukan perbuatan ataupun berjalan dalam perintah
Dia sebagai Tuhan yang telah mengadakan perjanjian dengan umat-umatnya. And so, bila kita melihat bagaimana Tuhan memberikan dirinya itu dikenali oleh manusia dalam pelbagai deskripsi, itu mempunyai maksud bahwa Tuhan ini, even nama dia pun juga sebenarnya. Apabila kita melihat bahwa Yahweh itu adalah Tuhan, nama Tuhan bangsa Israel, proper name dia, itu menunjukkan bahwa umat ini dan Tuhan Yahweh itu mempunyai hubungan covenant, hubungan perjanjian. Itu kita lihat bagaimana Tuhan itu bersama-sama dengan bangsa Israel. Tetapi apabila kita melihat perkataan Elohim, biasanya itu merujuk kepada Tuhan yang Maha Tinggi, pencipta. Dan kita melihat bahwa Tuhan di sini yang kita panggil transcendent, di atas sana. Dan apabila kita hanya melihat Tuhan yang di atas sana, kita pun berpikir, Tuhan ini tidak kisah mengenai kehidupan semut macam saya. Bagaimanapun kita melihat juga Tuhan yang imanen, ataupun dia bersama-sama dengan manusia, di antara manusia. Dan namanya itu adalah Yahweh bagi bangsa Israel. Dan bagi kita pada hari ini, kita mengenal bahwa Yesus Kristus itu telah bersama-sama dengan manusia. Dan itulah yang akan kita lihat sebagai describe yang menghuraikan Tuhan, bukan dalam bentuk perkataan, tetapi dalam bentuk kehidupan dia. Walaupun pada hari ini kita tidak melihat Yesus lah, yang kita ada cumalah rekod dia di dalam Alkitab. Saya pikir itu adalah rekod mereka yang telah melihat sebagai saksi mata. Ya, terima kasih atas penjelasan itu. Kalaulah kita menyembah seorang Allah yang tidak mampu, tiada penjelasan baginya, memang sukar bagi kita untuk menyembah, ya. Right, untuk soalan terakhir untuk discussion ini, saya ingin tanya, apakah pendekatan kita ataupun apakah approach kita apabila kita mau menghurai siapakah Tuhan itu, siapakah Allah itu, dan karakter dia? Apakah, macam mana kita ingin mencapai goal kita untuk menghurai Tuhan? Saya pikir macam mana pendekatan kita sebagai Kristen untuk menghurai Tuhan itu semestinya tidak melalui fisikal yang kita sudah cakap mulai pertama lagi. Memang sangat susah untuk kita hurai Tuhan, dan pendekatan yang paling dekat mungkin adalah melalui Alkitab yang terutama, dan melalui karakternya kita memahami dia. Dan juga seperti yang sudah ditulis di kitab Injil, The Gospel, banyak juga apostle Yesus dan juga penulis-penulis Gospel itu mendescribe Tuhan bukan dari segi fisikal. Mungkin tiada yang saya jumpa yang mata dia ada sipit sedikit ataupun ada besar sedikit. Tiada, tetapi banyak yang mendescribe Tuhan sebagai penyayang melalui karakternya, melalui sifat-sifatnya. Jadi saya rasa memang semestinya tidak bolehlah dari segi fisikal, seperti mungkin ada pencipta sesuatu benda, dan kalau kita letak diri kita pada benda itu, semestinya kita tidak boleh menyamakan dengan pencipta itu sendiri. Mungkin kita mencipta mainan, adakah mainan itu akan berpikir, kita ini dicipta mengikut pencipta kita, dan mungkin muka pencipta kita mainan juga, bukan. Tapi melalui karakternya mungkin mainan itu memberi keseronakan kepada budak-budak, meluangkan masa budak-budak melalui mainan itu. Begitulah kita ingin memahami bagaimana karakter Tuhan itu, bagaimana image seorang Tuhan itu. Image bukan secara image yang gambar, tetapi image juga dimaksudkan sebagai karakternya. Terima kasih. Sedikit penambahan dari apa yang Jason katakan tadi. Saya setuju dengan apa yang Jason cakap. Sangat penting untuk kita ingat, kita sebagai seorang Kristen, kita harus set itu di dalam pemikiran kita. Kita tidak boleh describe Tuhan secara fisikal, tetapi kita boleh
melihat apa yang dia sudah buat. Kita boleh melihat karakternya. Kita boleh melihat apa yang dia boleh buat. Dan saya pikir apa yang kita lihat dalam Alkitab itu sudah cukup untuk kita mengetahui siapakah Tuhan. Dan kalau kita coba untuk menghurai Tuhan, menjelaskan Tuhan luar daripada Alkitab, mungkin kita ambil dari sumber yang lain lagi. Saya rasa itu boleh membuatkan kita terpesong, terlari. Ya, itu akan membuat kita terlari, ya. Dan saya rasa Alkitab ini cukup untuk kita semua, ya. Terima kasih. Pastor Rizal, ada tambahan? Iya, saya pikir Alkitab itu perlulah kita jadikan dia sebagai hal ataupun rujukan yang paling utama. Jangan berfalsafah, tetapi kita harus melihat kepada Alkitab. Bacalah keseluruhan Alkitab itu daripada Kejadian 1 itu sampailah ke Wahyu 22. Baca itu dan lihat bagaimana Allah bekerja di sana. Dan Yesus juga merupakan yang utama, sebab itu merupakan pendekatan yang disarankan oleh kitab Ibrani. Sebab Ibrani 1 ayat 3 mengatakan mengenai Yesus, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dan itulah kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu dengan mengenal Yesus. Ya, terima kasih. Untuk merangkumi perbincangan kita, apa yang saya pelajari dari discussion ini, ya kita boleh menghurai Tuhan, tapi huraian kita itu bukanlah berdasar daripada pemikiran kita, bukanlah berdasar kepada pengetahuan kita sebagai seorang manusia, tetapi biarlah Alkitab itu yang memberikan kita penjelasan mengenai siapa itu Tuhan, siapa itu Allah Bapa bagi kita, siapa Tuhan itu, macam mana rupa dia, macam mana sifat-sifat dia. Biarlah Alkitab itu sendiri, sebab pengetahuan kita ini sangat cetek, sangat tidak boleh mencapai untuk menggenggam, untuk grasp itu sense of macam mana rupa Tuhan itu. So biarlah apabila kita pelajari mengenai Tuhan itu, ataupun bagaimana kita menghurai Tuhan itu, biarlah Alkitab yang membimbing kita sepanjang pembelajaran kita. So, terima kasih para panelis karena sudah bersama-sama dengan saya untuk berbincang mengenai topik menghurai Tuhan. So untuk menutup perbincangan kita, saya ingin bawa kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu di surga dan di bumi. Kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang teragung di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas masa untuk berbincang bagaimana untuk menghuraimu. Dan terima kasih atas pendapat-pendapat dan juga Alkitab yang telah memberikan kami pencerahan dan juga bagaimana cara untuk memahami ataupun menghurai Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas Alkitab, terima kasih atas penjagaan-Mu sepanjang discussion kami. Kami serahkan semua kami di sini di tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amen.